Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal pada Learning Management System. Sebelum kita menginput soal atau memasukkan soal pada Learning Management System, sebaiknya kita menyiapkan hal-hal yang perlu diperlukan. Yang pertama, pasti soal pilihan ganda yang nantinya akan dimasukkan. Yang kedua, aplikasi exam view. Ya. Kalau kedua bahan tadi sudah disiapkan, maka kita bisa melanjutkan prosesnya. Oke, yang pertama, ini saya menggunakan soal yang saya gunakan pada PAS, penilaian akhir semester. Ya. Sebetulnya ada template soal pilihan ganda untuk LMS, tapi untuk lebih mudahnya saya menggunakan format penilaian yang saya gunakan pada penilaian akhir semester. Ya, untuk mengubah format soal ini agar bisa masuk ke dalam LMS, perlu kita edit. Yang pertama, pastikan setiap soal itu menggunakan numbering. Ya, nama soalnya pastikan sudah numbering ya. Kemudian untuk pilihan gandanya juga sama, harus numbering. Ini sudah numbering. Yang ketiga, kita ubah format pilihan gandanya. Ini formatnya 2 kolom ya. Kita rubah menjadi 1 kolom seperti soal nomor 6 ini. Ya. Cara merubahnya bagaimana? Yang pertama, kita blok pilihan gandanya, kemudian kita ke menu layout, kemudian pilih kolom. Ya, ini kita ubah menjadi 1. Ya, seperti ini. Ini sudah menjadi 1 kolom. Untuk soal yang lainnya bagaimana? Kita bisa merubahnya satu-satu, atau kita bisa mengubahnya secara bersamaan. Secara gampang ya. Langkah-langkahnya bagaimana kalau ingin merubah setiap soal, setiap pilihan ganda pada soal menjadi 1 kolom? Cukup pilih semuanya, tekan tombol CTRL plus A, kemudian ke menu layout, ke kolom. Ini kita ubah menjadi 1. Ya. Ini semuanya sudah menjadi 1 kolom. Ya. Langkah selanjutnya, kita harus menghapus header maupun footer yang ada pada soal ini. Ya, kita hapus footernya. Kita pilih semuanya, kemudian delete. Ya. Kemudian untuk di bagian atas, bagian paling awal, ini kita perlu memberikan awalan seperti ini. Nama kelas underscore nama mapel underscore kelas underscore jenis penilaian, dan yang bawahnya multiple choice. Kita kopikan, ini kita paste. Ya, ini kita pastikan seperti ini. Apakah harus seperti ini format yang di awalan? Ya, jawabannya harus seperti ini formatnya. Tapi kita bisa mengganti nama mapelnya sesuai mapel kita masing-masing. Kebetulan mapel saya adalah PKWU, kelasnya kelas 12, jenis penilaian PAS, penilaian akhir semester. Multiple choice ini harus dibiarkan ya. Kemudian kita memberikan kunci jawaban pada masing-masing soal. Formatnya seperti ini. Kita enter di pilihan E, kemudian kita tulis seperti ini, ANS answer titik 2. Optionnya apa? Ya, seperti itu untuk semua soal. Oke, contohnya seperti ini. Saya berikan kunci jawabannya A semua ya, karena ini hanya contoh saja. Nanti disesuaikan dengan kunci jawaban pada masing-masing soal. Oke, selanjutnya
Kalau sudah seperti ini, apakah bisa digunakan? Belum. Kita harus mengubah file ini yang tadinya berupa doc, ekstensinya doc, diganti menjadi format RTF. Caranya bagaimana? Kita klik file, menu file, kemudian pilih save as, ya. Kemudian kita pilih lokasinya, lokasi penyimpanannya. Saya akan menyimpannya di data-D. Nah, di sini yang perlu dirubah adalah save as type. Kita rubah yang awalnya Word document menjadi RTF, Rich Text Format. Ini. Kemudian kita save. Oke. Ya. Kemudian kita close. Close semuanya. Ya, kita menuju data D. Ya, di data D ini yang saya simpan tadi file doc dan RTF-nya, file doc dan RTF-nya. Kemudian kita buat folder baru. Ya, ini folder khusus menyimpan file-file yang diperlukan pada saat pembuatan soal di LMS. Saya beri nama soal latihan. Ini saya beri nama yang gampang sama dengan filenya, tapi nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita pindahkan dua file tadi ke dalam folder yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita membuka aplikasi ExamView yang sudah diinstal. Kita ke menu, kita cari aplikasinya di sini, file instruction. Kita pilih import utility, ExamView import utility. Kita klik. Kita next. Nah, di sini di folder yang bagian tengah kita rubah menjadi folder yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik. Karena tadi saya membuatnya di data D, saya mencari data D. Kemudian tadi foldernya soal latihan. Kemudian select. Pilih. Nah, di sini kita klik file RTF-nya. Kemudian klik select untuk nanti pindah ke bagian sini. Nah, di folder yang paling bawah juga kita pilih folder yang sudah kita buat tadi. Ini outputnya ya, nanti hasil membuat bank file data D, kemudian folder yang sama. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita ganti menjadi angka 1. Ya, ini banyaknya kolom pada multiple choice-nya. Karena kita menggunakan kolomnya 1, kita rubah menjadi 1. Next. Next. Finish. Nah, di sini terbaca 10 soal dan 10 soal komplit. Tersimpan soal latihan.pnk. Lah, file pnk ini yang nantinya kita masukkan di LMS. Tapi kita perlu cek dulu hasilnya bagaimana. Hasil bank soalnya ya. Kita close, kemudian kita ke ExamView Test Generator. Karena tadi kita sudah menggunakan atau sudah membuat bank file, maka menu yang kita pilih adalah ini, Open an Existing Question Bank. Kita pilih, kemudian kita cari folder yang tadi. Saya simpan di data D, foldernya soal latihan. Nah, di sini yang kita masukkan adalah soal yang BNK, ya, ExamView Bank File. Kita pilih, kemudian open. Ya, kita lihat soalnya.
Kalau seperti ini kita rapikan. Caranya bagaimana? Kita klik di soal, klik 2 kali. Nah, di sini kita hapus salah satunya ya. Kemudian kita record. Nah, sudah. Ini sudah nomor 5 ya. Nomor 8, nomor 9. Nah, di sini di soal nomor 10 itu seharusnya ada gambar, tapi kenapa tidak muncul? Karena pada soal tadi kita buka file RTF-nya. File RTF ya. Karena soal gambar di RTF ini berupa shape atau bukan PNG atau JPG. Seharusnya yang kita masukkan di soal itu gambar yang ekstensinya JPG, JPEG atau PNG. Terus bagaimana kalau kita terlanjur hanya memiliki gambar ini yang berupa shape? Caranya gampang. Kita perlu men-screenshot tampilan ini, kemudian kita rubah menjadi PNG. Caranya, klik tombol print screen atau PRT ESC. Kita screenshot menggunakan tombol PRT ESC atau Shift PRT ESC. Kemudian kita buka aplikasi Paint ya. Kemudian kita Ctrl P, kita paste. Nah, di sini kita pilih menu select ya, seperti ini. Kita pilih yang akan kita crop, kemudian kita pilih ke menu crop. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan file, save as, kita rubah menjadi JPG saja ya. JPG kita pilih, kita beri nama soal nomor 10. Kita simpan di folder picture, kemudian kita close. Nah, di sini kita ganti, kita delete, kemudian kita insert gambarnya, picture, dan this device kita simpan tadi di picture, kemudian kita pilih, nah di sini insert, oke, kemudian kita rapikan, kita simpan, kita close, kemudian kita buat PNG baru ya. PNG yang lama kita hapus. Oh iya, kita belum menutupnya. Untuk aplikasi kita tutup dulu aplikasinya. No, kita tidak menyimpannya, kita hapus file PNG-nya. Kemudian kita import utility lagi. Import utility. Ini import utility. Ya, sebelum kita import utility, pastikan folder atau file dokumennya sudah di close dan file RTF-nya juga. Ini sama langkahnya seperti tadi. Next. Kemudian satu. Ya, oke. Jumlah soal 10, complete 10. Kita close. Kemudian kita pilih exam view test simulator. Kita close. Kita pilih open an existing question bank. Nah, di sini kita pilih soal latihan. Ini kita open. Nah, ini kita edit lagi seperti tadi. Hapus, record.
Kita cek nomor 10. Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Jadi gambarnya harus berupa file JPG, JPG atau PNG. Jangan save ya, karena kalau save itu tidak akan muncul. Langkah selanjutnya kita pilih file, kita pilih export, kemudian yang kita pilih blackboard 6.0.7.0. Kemudian kita beri nama, saya buat sama saja, soal latihan. Kemudian kita save, kita beri nama lagi yang sama, soal latihan, soal latihan. Ini sama, klik OK. Kemudian kita close. Do you have not been save? Save dulu ya. Save, kemudian kita close. Oke, mungkin itu langkah pertama setelah kita membuat bank file. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat tempatnya di LMS ya. Kita buat tempatnya, kemudian baru kita masukkan bank soal yang sudah kita buat. Seandainya kita sukses membuat file bank soal adalah seperti ini. Ya, di sini sudah ada file berbentuk WinRAR zip. Ya, ini kan hanya ada 3, sekarang sudah ada 4. Salah satunya adalah tipenya WinRAR. Ini tandanya kalau kita sukses membuat bank soal. Ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.